Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, baik yang onsite maupun online. Selamat datang di Ibadah Raya Jerusalem Community Church. Kita mau berikan hati kita semua, pikiran kita semua untuk datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan dan memberikan yang terbaik. Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat sehingga kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mau masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau beri Tuhan, hari Minggu ini Tuhan, bukan karena ibadah rutinitas setiap minggu Tuhan, tapi inilah kerinduan kami untuk datang pada Tuhan, memberikan hati, jiwa, tubuh, roh kami Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik buat Engkau, untuk ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami Tuhan mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja buat setiap jemaat, baik yang onsite maupun online. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami, dan kami boleh menaikkan pujian dan pengagungan akan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Hanya di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu, mari kita mau naikkan pujian yang mengatakan aku diberkati. Kita percaya berkat bukan bicara soal uang saja, tapi dalam kelimpahan kesehatan, damai sejahtera, itu juga berkat dari Tuhan setiap hari yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita naikkan pujian ini. Saya mengundang yang di sini boleh untuk bangkit berdiri, mau yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Mari katakan sama-sama, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan lebih semangat kita mau naikkan pujian ini. Kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya bagiku. Mari katakan sama-sama, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari memuji Tuhan dan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari semuanya di rumah maupun di sini dengan lebih semangat katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dengan iman nyanyikan, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi kami, bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati atas sempurna anugerah sempurna
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita silakan duduk kembali Bapak Ibu yang di rumah juga boleh duduk. Saya mengingatkan bahwa hari ini kita ada perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang di rumah boleh persiapkan roti atau kue atau air putih atau teh. Mari kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan beracara buat setiap kami. Biar setiap firman yang ditabur Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Roh-Mu yang terus bekerja di dalam kami Tuhan. Engkau adalah penolong kami yang setia Tuhan, yang gak pernah ninggalin kami Tuhan. Dan kami mau berserah di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang menuntun langkah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih sungguh-sungguh naikkan pujian ini kepada Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Katakan Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Senang jemaat Tuhan di sini boleh bangkit berdiri, dan jemaat di rumah boleh kita naikkan pujian kembali. Katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, jangan bimbang, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya padamu Tuhan, Kau penolongku Tuhan, Kau penolongku yang setia. Haleluya.
lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, kau lebih tahu Tuhan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau penolongku, penolong yang setia, tak pernah tinggalkanku. Kau Yesus, Kaulah aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan. Bahkan ketika kami yang setia Tuhan, Kau tetap setia karena Engkau gak bisa memungkiri Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami mau buka hati kami untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Biar hikmat Tuhan yang menuntun kami Tuhan, agar firman ini boleh tertanam dalam hati kami, menjadi rema kekuatan, bahkan kami menghidupi firman ini, memperkatakan firman ini, sehingga orang lain boleh melihat Kristus di dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami siap untuk menerima kebenaran ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur tidak terasa kita sudah masuk di bulan kelima di tahun 2022, bulan Mei. Ya, saya percaya penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Ya, 2 bulan ini, bulan April dan bulan Mei, kita membahas satu tema tentang penerimaan atau acceptance. Ya, mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa kita membahas tentang penerimaan? Saudara, penting untuk kita sadar dan kita ketahui. Yang pertama, di slide saya tuliskan. Kenapa kita penting untuk terus mengalami atau diingatkan tentang penerimaan? Yang pertama, di dalam Yesus, atau ada slide yang sebelumnya? Di dalam Yesus, kita, yang pertama ini. Di dalam Yesus, kita adalah penerima penerimaan yang terbesar. Wow, di dalam Yesus, saya dan saudara adalah penerima, katakan penerima. Ya, orang yang diberi dan orang yang menerima penerimaan yang terbesar, saudara. Di situ saya kasih dalam kurung, bukan peraih. Apa bedanya peraih dengan penerima? Kalau peraih, mungkin dia bisa menerima, tapi harus melewati sebuah perjuangan. Itu peraih. Atas usaha sendiri meraih, akhirnya memperoleh penerimaan yang terbesar. Namun kita bukan peraih penerimaan terbesar. Kita adalah penerima penerimaan terbesar. Di mana kita seharusnya tidak layak, di mana seharusnya kita dihukum, namun Dia Allah yang kudus menerima kita apa adanya, dan itu merupakan penerimaan terbesar yang ada di dalam dunia. Saudara, kita perlu selalu ingat bahwa kita adalah penerima penerimaan yang terbesar dari Tuhan. Kenapa? Karena tanpa kita ingat selalu hal ini, tanpa kita sadar bahwa kita sudah menerima penerimaan yang terbesar, Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Jika kita tidak menyadari itu, kita akan menjadi orang yang lemah. Kita akan menjadi orang yang cepat rendah diri, cepat minder, cepat terluka hatinya, dapat dikatakan rapuh. Namun ketika kita sadar bahwa kita ini sudah menerima penerimaan yang luar biasa besar dari Tuhan Yesus,
Maka di situ ada perasaan dan kita menyadari bahwa kita istimewa di hadapan Tuhan sekalipun kita mungkin direndahkan oleh dunia. Kenapa saya katakan di dalam Yesus kita memperoleh penerimaan terbesar? Karena hanya Yesus yang menerima kita apa adanya. Dia tidak melihat apa yang menjadi kelebihan kita, tidak melihat apa yang menjadi kekurangan kita. Dia terima kita apa adanya. Dunia menerima kita jika kita bisa menyukakan hatinya, dia menerima kita. Jika kita bisa hidup dalam standar yang orang-orang tetapkan, maka mereka bisa menerima kita. Namun Tuhan, ketika kita masih berdosa, dia sudah terima kita apa adanya. Mari saudara, jemaat Tuhan Yerusalem Community Church, biarlah kita selalu sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima penerimaan yang besar sekali dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa kita belajar tentang penerimaan? Karena penerimaan merupakan salah satu wujud keserupaan kita dengan Yesus. Ya, setelah kita menerima penerimaan terbesar, hal lain di sisi lain, perjalanan kita, kedewasaan dalam iman membuat kita semakin serupa dengan Yesus. Dan lewat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita penerimaan, kita salurkan kepada lingkungan kita. Maka di situ lingkungan bisa melihat Yesus melalui kehidupan setiap kita. Pada sore hari ini, saya beri judul firman Tuhan, I'm blessed. Aku diberkati. Ya, banyak orang merasa sukacita ketika dikatakan diberkati oleh Tuhan. Ya, yang menjadi perenungannya saudara pada sore hari ini. Ketika kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan, apakah kita orang yang diberkati? Kita perlu tahu. Alasan yang pertama kita belajar tentang penerimaan adalah karena di dalam Yesus kita menerima penerimaan yang terbesar. Itu merupakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Penerimaan yang terbesar, penerimaan dari Tuhan itu merupakan berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena kita semua di dunia ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang tidak layak menerima, harusnya dihukum, saudara. Namun kita tahu apa yang Yesus lakukan dan kerjakan di atas kayu salib. Ya, dia menggantikan kita. Kita ini bobrok, kita ini berdosa. Dosa dalam bahasa Yunani artinya adalah hamartia. Meleset dari sasaran. Tidak bisa seorang pun mencapai sasaran atau standar yang Yesus tetapkan. Namun sekalipun demikian saudara, dia tetap menerima kita apa adanya. Wow, ini merupakan berkat yang besar. Sekalipun mungkin kita tidak sekaya orang lain, kita tidak setenar orang lain, kita tidak seberhasil orang lain. Saya mau katakan jangan pernah minder dan merasa tidak diberkati. Karena di dalam Yesus kita adalah orang-orang yang sudah menerima penerimaan yang terbesar. Yesus adalah pribadi yang menciptakan kita. Dia pribadi yang paling tahu kelemahan kita. Dia pribadi yang paling tahu kebobrokan kita. Namun dia adalah pribadi yang paling besar hatinya, besar kasihnya untuk memeluk kita, untuk menerima kita apa adanya. Bahkan penerimaannya bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar kiasan. Ya, pada sore hari ini kita akan belajar sama-sama saudara. Ada 4 hal paling tidak, ya, yang menggambarkan bagaimana Yesus menerima kita. Yang pertama, Yesus menerima kehendak Bapa. Ya, kita lihat sama-sama, karena aku berharga di mata Yesus. Yesus menerima kehendak Bapa. Kita lihat ayat ini, Yohanes 6 ayat 38 dan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, Yesus turun dari sorga. Dia meninggalkan kenyamanan sorga, dia meninggalkan kemewahan, dia turun ke dalam dunia yang kekal. Wow. Ya, orang di sekitar kita mungkin tidak mau meninggalkan zona nyamannya untuk memperhatikan kita. Orang di sekitar kita mungkin lebih memilih untuk mengurusi urusannya pribadi dibanding mendengar cerita kita, keluhan kita. Namun Yesus dia rela menerima kenapa meninggalkan kenyamanan dengan tujuan apa? Supaya. Wow. Luar biasa saudara. Siapa kita? Ketika kita diperhadapkan dengan sikap lingkungan kita yang merendahkan kita mesti ingat, ada satu pribadi yang rela meninggalkan kenyamanan yang luar biasa untuk kita. Pribadi itu namanya 25 firman Tuhan berkata. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kenyamanan surga Yesus tinggalkan. Turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang.
Ketika dia ada di dalam dunia menjadi manusia, dia tetap memiliki kuasa. Beberapa kali Yesus menyembuhkan orang sakit, beberapa kali Yesus membangkitkan orang mati yang begitu luar biasa. Namun ketika dia ada di atas kayu salib, dia tidak memakai kuasanya untuk supaya dia bisa turun dari salib, menghindari penghukuman itu. Dia kendalikan kuasanya. Dia punya peluang untuk terbebas dari penderitaan. Namun dia sia-sia. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, ini merupakan kisah di mana Yesus memberi makan 5 roti dan 5 ikan. Setelah mereka kenyang, saudara, apa yang terjadi? Yesus sebagai raja. Kebayang dong ya, ketika Yesus akan menjadi raja, apa yang terjadi? Hidupnya penuh dengan kenyamanan. Ya, hidupnya diagung-agungkan jauh dari yang namanya penderitaan. Bahkan kalau dia saat itu tetap diam di situ, mungkin dia akan terhindar dari itu. Namun, saudara, Yesus menerima kehendak Bapa. Di mana Yesus tidak menyerahkan diri untuk bisa menjadi raja, tapi dia pada akhirnya Yesus ditangkap naik di atas kayu salib. Kita bisa belajar. Saya dan saudara berkata, sekalipun dia tahu kebobrokan kita, dia tahu keburukan kita, dia tahu hancur kita. Namun itu tidak menghalangi dia mengasihi kita. Itu tidak menghalangi dia. Menghalangi Yesus untuk berkorban bagi manusia. Di sini kita bisa melihat penerimaan Yesus kepada kita manusia yang berdosa itu nyata melalui kehadirannya ke dalam dunia. Dia rela meninggalkan kenyamanan. Dia rela meninggalkan sorga. Turun ke dalam dunia penuh dengan ketidaknyamanan. Bahkan dia rela berkorban di kayu salib menebus dosa setiap kita. Yang kedua, saudara, dia bukan hanya hadir di dalam dunia. Yang kedua, karena aku berharga, Yesus rela menanggung fitnah. Dia bukan cuma datang ke dalam dunia, namun dia pun rela mengalami fitnah. Di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-12, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau. Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Saudara, kita bisa lihat di sini. Yesus punya kesempatan. Bahkan Yesus diberi kesempatan untuk dia membela diri. Dia tidak pakai kesempatan itu untuk membela dirinya. Dia rela difitnah, bahkan dia berdiam diri, dia tidak bela diri. Karena apa? Itu merupakan bentuk dia menerima kita, manusia berdosa. Bentuk dia mengasihi kita, manusia harga. Yesus rela menanggung fitnah. Bahkan di dalam Pak Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang padanya. Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu, aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa melipkan engkau? Wow. Pilatus sampai berkata, tidakkah engkau tahu, Yesus, bahwa aku berkuasa untuk melepaskan engkau dari penyalipan? Ya, namun perkataan Pilatus tersebut pun tidak dimanfaatkan oleh Yesus untuk melepaskan diri dari yang namanya penyalipan. Dia bisa melihat, saudara, bagaimana dia rela menerima fitnahan. Kenapa dia rela menerima fitnahan? Karena dia mengasihi kita. Dia rela meninggalkan kenyamanan sorga. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia rela menerima fitnahan. Kenapa? Karena dia mengasihi kita dan kita berharga di matanya. Respon kebanyakan orang ketika mengalami fitnah adalah ingin segera membela diri. Respon manusia ketika difitnah mencari bukti-bukti yang dapat mendukung pembenaran diri. Namun Yesus, dia ambil posisi, dia berdiam diri atas kayu salib. Saudara, tuduh melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, itu merupakan hal yang sangat menyakitkan. Hari-hari ini ada seorang artis internasional yang bernama Johnny Depp. Kita semua tahu pemeran utama Pirates of Caribbean, ya, Disneyland. Apa yang terjadi, saudara? Hari ini dia keluar dari Disney yang membesarkan namanya. Kenapa? Karena dia beberapa waktu lalu dituduh melakukan hal di sidang, ternyata dia difitnah oleh istri. Disney mencoba untuk menarik dia kembali, namun dia tidak mau karena dia merasa sudah sangat tersakiti. Respon pertama manusia adalah membela diri, dan ketika difitnah rasa sakitnya begitu luar biasa. Yesus rela menerima fitnah
Karena dia mengasihi saya dan saudara. Yesus rela dicap sebagai orang yang berdosa. Yesus rela, saudara, menanggung penghukuman layaknya orang yang paling jahat di dunia. Yang ketiga, Yesus bukan cuma menerima kehendak Bapa untuk turun ke dalam dunia. Yesus menerima juga fitnahan dan status sebagai pendosa. Yang ketiga, Yesus menerima karena aku berharga, karena engkau berharga. Yesus rela menerima cacian dan ditinggalkan. Yesus rela menerima cacian. Yesus rela ditinggalkan. Ya, saudara, ini merupakan bentuk dari penderitaan secara mental yang Yesus alami. Dicaci, diolok-olok, dan ditinggalkan. Seringkali kita melihat di film The Passion of the Christ bagaimana Yesus disiksa. Kita perlu tahu bahwa Yesus tidak hanya mengalami penderitaan atau siksaan secara fisik. Namun dia pun mengalami siksaan secara mental. Dia terima dicaci, dia terima dimaki, dia terima ketika orang-orang terdekat dia meninggalkan dia. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 28 sampai 30 firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapan Yesus dan mengolok-olok dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepala Yesus. Di sini dikatakan gini, saudara. Mereka menanggalkan pakaian Yesus. Yesus ditelanjangin. Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang adalah pencipta manusia, ditelanjangi secara fisik oleh manusia, oleh ciptaannya. Dia rela terima itu. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Bukan cuma ditelanjangi, saudara. Dikenakan jubah ungu. Ini jubah ungu itu baru, ini merupakan lambang raja. Kain ungu ini merupakan lambang warna dari raja, identitas. Tapi mengolok-olok Yesus. Yesus diolok-olok, di situ mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Bahkan mereka meludahi Yesus. Kalau Yesus bisa berkata, kalau kita lihat di sini, harga diri Yesus diinjak-injak. Hanya dengan satu petik jari, Yesus bisa menurunkan ribuan malaikat untuk menghajar semua orang yang mengolok-olok dia. Dia punya otoritas, dia punya kuasa, tapi dia tidak pakai kuasa itu untuk menghukum orang-orang yang mencaci maki dia. Wow, Yesus rela menerima caci maki karena dia mengasihi saya. Yesus rela saya. Bahkan saudara, Yesus rela ditinggalkan. Ini merupakan hal yang sangat menyakitkan dan sangat melemahkan. Ditinggalkan oleh support system yang selama ini bersama. 22 ayat yang ke-60, firman Tuhan berkata. Tetapi Petrus berkata, bukan aku, tidak tahu apa yang engkau katakan. Bukan, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus kepadanya. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku. Engkau telah menyangkal aku. Engkau telah 3 kali menyangkal aku. Dengan Yesus. Dia adalah orang pertama yang berkata, kalau engkau mati, aku pun mati. Namun saat itu, Petrus menyangkal Yesus dan ketika Yesus melihat kepada Petrus, bayangkan. Bukan Yesus tidak tahu Petrus menyangkal Yesus. Tapi Yesus tahu bahwa Petrus sudah menyangkal dia. Betapa sakit hatinya ketika dia harus mengalami kondisi ini. Dia ditinggalkan oleh murid yang sangat dekat dengan dia. Bahkan di dalam ayat Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini penderitaan jauh lebih berat dari penderitaan fisik yang Yesus alami. Karena di titik ini Yesus menanggung dosa dunia. Dan saat itu dia harus terpisah dengan Allah yang kudus. Dia harus terpisah dengan Bapa yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Yang selama ini hampir tiap pagi Yesus berdoa sendiri bersekutu dengan Bapa. Tapi saat itu, karena dosa dunia yang dia pikul, Allah meninggalkan Yesus. Sampai Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Ini penderitaan, siksaan secara mental yang sangat berat. Yesus terima karena dia mengasihi saya dan saudara. Ya, mari saudara. Jangan sampai kita lupa untuk mengampuni dosa kita. Yesus tidak hanya cukup berkata, aku mengampuni. Tapi Yesus harus menjalani sebuah proses dan dia harus menerima. Meninggalkan kenyamanan. Dia harus menerima mengalami fitnahan. Dia harus menerima dicaci dan ditinggalkan. Sangat menyakitkan. Dan sungguh besar pengorbananmu bagiku. Dan yang terakhir, Yesus menerima siksaan. Karena aku berharga. Karena engkau berharga. Yesus rela menerima siksaan secara fisik. Yesus rela menerima siksaan secara fisik padahal dia sanggup keluar dari itu, saudara. Tapi itu dia terima, kenapa? Karena dia tahu itu lewat jalan itu, maka kita yang percaya akan diselamatkan. Ada beberapa ayat dalam slide yang saya tuliskan, paling tidak ada 3 siksaan fisik yang Yesus alami. Matius 27 ayat yang ke-26. Lalu, ia membebaskan Barnabas bagi mereka. Tetapi Yesus apa? Yang pertama, Yesus disesahnya. Lalu diserahkan untuk disalibkan. Yang pertama, Yesus disesah. Yang kedua, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Lalu memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Yang kedua, setelah disesah, yang kedua, Yesus dipakaikan mahkota duri. Yang ketiga, kita tahu sama-sama, Yesus disalibkan. Kita akan bahas 3 hal ini. Apa yang ada dalam benak saudara ketika bicara Yesus disesah? Disesah itu diapain? Ada yang tahu saudara? Dicambuk gitu? Ya, iyalah, simpelnya. Disesah itu dicambuk. Tapi kita melihat, next, di slide saya munculkan gambar. Yesus disesah bukan dengan sapu lidi. Kalau Yesus disesah dengan sapu lidi itu namanya bukan disesah, dijebrot. Ya, atau Yesus bukan disesah dengan ikat pinggang. Tapi Yesus disesah dengan alat ini, saudara. Ya, yang paling ujung itu ada sebuah alat, ya. Itu pegangannya dari kayu atau tembaga, saudara. Ya. Lalu yang panjang itu tali itu dari kulit. Bukan cuma sekedar tali, kita bayangkan kalau itu pegangannya kayu, talinya itu dari kulit, dicepret juga kita udah sangat perih. Betul ya? Tapi nggak berhenti di situ, saudara. Di dalam gambar ini yang saudara lihat, di dalam tali itu ada 9 buntut, ada 9 cabang. Dan di tiap cabang itu ada 3 bola tembaga. Ada 9 cabang dari tali itu, di dalam setiap cabang itu ada 3 bola tembaga. Kita bayangkan sampai di sini. Kalau itu dihajar ke tubuh Yesus, apa yang akan terjadi? Bukan cuma perih, tapi juga menimbulkan apa? Memar. Karena bola-bola tembaga itu berarti ada 27 bola tembaga. Itu menghantam tubuh Yesus. Menghantam tulangnya. Yang terjadi adalah apa? Memar. Tapi nggak cuma bola. Di bola-bola itu dikaitkan potongan tulang domba yang sudah diasah dengan sangat tajam. Di tiap bola itu ada 9 cabang, di tiap cabang ada 3 bola, di tiap bola ada potongan tulang domba yang sudah diasah. Apa yang terjadi ketika benda itu diangkat dan diayun ke tubuh Yesus? Bukan cuma baret, tapi bola-bola itu mengayun tajam masuk ke dalam tubuhnya. Tulang domba itu masuk ke dalam tubuh Yesus. Dan ketika itu ditarik, apa yang terjadi? Punggung Yesus sobek. Dihajar menggunakan alat ini. Menurut sejarah Roma, yang menghajar ini ada 2 orang secara bergantian. Satu angkat, jebret.
tarik. Daging terlepas, tulang kena. Yang satu lagi secara bergantian. Berapa kali Yesus disesah? 39 kali. 39 kali dengan alat itu. Yesus disesah. Dan di zaman itu, ketika Yesus disesah, Yesus dibuka bajunya, pakaian. Dia diikat di sebuah tiang yang tidak terlalu tinggi, yang membuat tubuhnya akhirnya bersender ke tiang itu. Kulit-kulitnya tertarik, bersender dia ke tiang itu. Apa yang terjadi? Kenapa ini diikat di tiang? Supaya kulit ini dalam posisi renggang, sehingga lebih cepat sobek. Pada akhirnya, saudara, setelah Yesus disisah ini, tidak ada satu bagian pun di punggung Tuhan Yesus, dari punggung atas sampai punggung bawah, yang tertutup dengan kulit. Sobek semuanya. 39 kali menggunakan alat ini. Di mana di dalam alat ini ada 27 butir bola tembaga yang sangat berat. Di dalam setiap bola itu ada potongan tulang domba yang akan merobek dengan sangat dalam tubuh Yesus. Tidak ada satu bagian pun di dalam tubuh Yesus, di punggung Yesus, yang dalam kondisi baik. Sobek, hancur. Pertanyaannya, masa sih Yesus nggak bisa lepasin diri dari ikatan tiang sekecil itu? Dia sangat bisa. Tapi dia terima itu. Dia terima siksaan itu karena dia mengasihi saya dan saudara. Disesah. Sebelum Yesus keluar memikul salib, dia diperlakukan seperti ini. Jadi saudara jangan bayangkan kemarin kita ada drama pikul salib ya. Ya, itu drama yang sangat jauh dari realita, saudara. Yang kedua, Yesus disesah. Yang kedua, Yesus ditaruh mahkota duri. Duri yang menancap, ya, panjang duri itu sekitar 15 cm. Satu duri itu panjangnya sekitar 15 cm. Dan saya lupa pohonnya itu pohon apa. Seperti ini bentuknya. Dan itu durinya bukan duri yang letoy. Kalau saudara lihat di acara Paskah GCC, ada yang memakai mahkota duri itu, durinya itu sangat amat letoy. Karena terbuat dari koran. Tapi Yesus saat itu 15 cm satu duri, dan dipasang di kepalanya. Kalau Bapak Ibu ingat ayat yang tadi kita baca, apa yang terjadi? Setelah itu dipasang, Yesus dipukul, ada buluh. Dipukul dengan buluh. Oleh siapa? Oleh prajurit Pilatus yang berjumlah 30 orang. Jadi ini mahkota duri bukan cuma nempel. Mahkota duri ini benar-benar menancap. Yesus rela diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Dalam kondisi tubuh yang sangat luka, penuh dengan sabetan, kepala yang tertancap mahkota duri, Yesus harus memikul salib. Next. Maka dari itu, prajurit Roma memilih seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membawakan salib itu. Karena Yesus tidak kuat. Bayangkan saudara. Tubuh yang terluka, punggung yang terluka habis, hanya tersisa daging, tidak ada lagi kulit. Harus memikul palang kayu yang amat sangat kasar. Kemarin ketika peragaan Yesus, saya sudah pesan kepada tukang yang membuatnya, saya minta itu diamplas dengan halus. Saudara pernah kesusuban? Satu aja sangat menyakitkan. Ya, tidak bisa dibayangkan apa yang Yesus rasakan ketika dia harus memikul palang salib yang sangat kasar itu menuju Golgota. Saya pernah jalan Via Dolorosa di Israel bersama dengan adik saya dan Bapak Ibu pembina. Kita pikul salib, kita cengenges Bapak Ibu. Kita ketawa-ketawi. Capek, betul capek. Tapi tour leader saat itu katakan gini, ini jalannya udah dibuat belok-belok. Jadi nggak terlalu nanjak. Artinya ketika Yesus harus memikul salib yang beratnya 120 kg.
Jalannya itu amat sangat menanjak. Bukan jalan rata tanah, bukan batu. Itu dia rela lakukan. Dia terima perlakuan yang demikian buruk karena dia mengasihi saya dan saudara. Dan ketika Yesus disalib, ada sebuah artikel mengatakan gini, lutut Yesus tertekuk sekitar 45 derajat. Dan dia terpaksa menanggung beban tubuhnya pada otot pahanya yang bukan merupakan posisi anatomis yang mungkin untuk menjaga lebih dari beberapa menit tanpa kram parah pada otot dari paha dan betis. Tubuh Yesus ditahan di lututnya. Ada 3 paku yang dipakukan, masing-masing panjangnya 15 cm juga. Dipakunya bukan di sini, Bapak Ibu. Ya, dipakunya di pergelangan sini. Dipaku di pergelangan sini kiri kanan. Begitu juga dengan kaki. Kaki ditopang seperti ini. Dipaku di pergelangan sini. Jadi itu yang menahan tubuhnya. Ketika Yesus tidak bisa berdiri tegak, dia turun. Tangannya sobek. Ketika Yesus mau berdiri, meringankan badan, dia agak berdiri. Kakinya yang sobek. Dan cara penyiksaan ini merupakan cara penyiksaan yang paling kejam di dunia. Itu Yesus terima. Bahkan di dalam Injil dikatakan gini. Suatu kali Yesus dikasih anggur asam. Ingat ya, ketika Yesus sudah nyicip, dia nggak mau lagi nyicip. Kenapa? Karena anggur itu merupakan penawar rasa sakit. Di sini mengajarkan kita, begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Sehingga dia menerima penderitaan secara fisik. Dia menerima siksaan secara mental, di mana dia dicaci maki dan ditinggalkan. Dia menerima fitnahan. Dia menerima kehendak Bapa yang berkata kamu harus meninggalkan kenyamanan. 4 hal diterima oleh Yesus dengan satu alasan. Dia mengasihi saya. Dia mengasihi saudara. Betapa kita tidak diberkati. Kita sangat diberkati. Karena dia tidak memperhitungkan, oh Yusa kamu segini ya, dosanya segini ya, udah yang aku ampuni segini aja. No, ya. Oh yang sana orangnya lebih terkenal, oke aku kasih lebih banyak pengampunan. Enggak. Dia kasih total. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Dia mau lakukan ini semua. Dia mau menerima kehendak Bapa yang membuat dia keluar dari kenyamanan. Dia mau menerima kehendak Bapa yang membuat dia masuk dalam fitnahan. Dia mau menerima kehendak Bapa yang membuat dia dicaci maki ditinggal. Dia mau menerima kehendak Bapa untuk dia menderita secara jasmani. Dengan satu alasan. Dia mengasihi saya dan saudara. Ada sebuah video pendek yang hari-hari ini lagi viral, saudara. Kita bisa lihat video ini. Mungkin saudara pernah lihat video ini dan saudara ketawa lihat hal ini, ya. Bagaimana seekor udang, boleh diulangi pemain musik silahkan. Seekor udang masih hidup. Dia berjalan, ya. Dia berjalan, dan dia masuk ke dalam minyak yang panas. Saudara, udang ini, dia tidak tahu bahwa itu minyak panas. Jadi kalau udang bisa ngomong, aku salah ambil keputusan, kata si udang. Kalau udang bisa ngomong, dia berkata, aku nggak ngerti bahwa itu minyak panas. Dan akhirnya dia terpanggang mati di situ. Dia harus melewati sakit, dia meronta-ronta, namun akhirnya dia mati. Saudara, Tuhan Yesus tidak seperti udang ini. Dia tahu ketika dia memutuskan menerima kehendak Bapa turun ke dalam dunia. Dia tahu di dunia penuh siksaan. Dia tahu di dunia penuh fitnahan. Dia tahu di dunia dia harus dicaci maki, dia harus menderita secara fisik yang tadi kita udah baca, yang tadi kita udah renungkan. Dia tahu, namun dia tetap mau menerima semua itu. Karena engkau dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Menjadi perenungannya, saudara. Next. Hal apa yang masih sulit Anda terima hari ini? Hal apa yang masih sulit Anda terima hari ini? Mungkin Anda hari-hari ini sedang bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kehendakmu begitu menyakitkan bagiku.
Dan Anda tidak mau menerima kehendak Tuhan itu secara penuh. Masih ada ego, masih ada hal yang saudara pertahankan di hadapan Tuhan. Ada hal yang saudara anggap berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan mau angkat itu dari hidupmu, engkau menolak, engkau gak mau terima kehendak Tuhan. Saya mau ingatkan, bahwa Tuhan Yesus sudah menerima kehendak Bapa untuk meninggalkan kenyamanannya untuk saya dan saudara. Mari hari ini, terima kehendak Tuhan secara penuh di dalam hidupmu. Terima kehendak Tuhan secara utuh di dalam hidupmu. Mungkin itu bertentangan dengan keinginanmu. Itu membuat engkau mungkin tidak nyaman. Tapi penerimaan itu akan membuat kita punya ucapan syukur ketika kita melangkah. Dan ada satu momen yang kita nggak pernah duga, yang kita nggak pernah sangka. Di mana Tuhan akan mempermuliakan hidup kita. Di dalam kitab Matius 28, Yesus berkata, "Kepadaku telah dianugerahkan kuasa di bumi dan di sorga." Kapan Yesus berkata itu? Setelah dia menerima semuanya. Setelah dia menerima kehendak Bapa untuk dia meninggalkan kenyamanan, dia terima sakit. Dia terima fitnahan, dia terima penderitaan secara fisik, dia terima penderitaan secara mental. Tapi di satu titik, Allah Bapa memberikan kuasa yang besar kepada Yesus. Contoh lain Stefanus. Bagaimana di dalam tuntunan Roh Kudus, dia menerima kehendak Bapa untuk dia memberitakan Injil. Ketika dia sudah memberitakan Injil, dia bukannya disanjung, bukannya dimuliakan, bukannya dipuji-puji, dia malah dibaledogan, Bapak Ibu, dia ditimpukin, dia dirajam batu. Tapi dia terima penderitaan itu, dia difitnah, dia terima fitnah itu dalam hidupnya. Dia terima itu semua. Apa yang terjadi? Di akhir hidupnya, Stefanus bilang, "Aku melihat langit terbuka dan anak Allah berdiri di sebelah kanan tahta Allah." Ini merupakan satu bentuk bagaimana Stefanus mengalami kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari saudara, sekalipun kehendaknya itu mungkin sangat menyakitkan, kita mungkin hari ini ditempatkan, anak-anak gak bisa pilih orang tua gak bisa pilih anak. Dan mungkin orang tuamu tidak seperti yang kau inginkan. Dan anakmu tidak seperti yang kau harapkan. Hidup bersama dengan orang yang tidak kita harapkan. Dalam konteks anak orang tua anak, pasangan. Itu merupakan kehendak Tuhan. Terima kehendak Tuhan. Berjalan dalam kehendaknya. Mungkin saudara hari ini sulit menerima fitnah yang Anda terima. Dari keluarga, dari rekan kerja. Saudara, Tuhan tahu betapa sakitnya difitnah. Tuhan sudah mengalami fitnah. Ketika saudara tahu kalau aku bela diri, lakukan pembelaan, kondisi akan makin suram. Makin terjadi pertengkaran, makin terjadi perpecahan. Aku sudah lakukan berbagai cara, tapi kayaknya semuanya salah di hadapan orang itu. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Yang utama bukan membela diri. Yang utama lakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus diam. Yesus terima fitnah itu. Apa yang terjadi? Waktu dia ada di atas kayu salib, waktu dia mati, prajurit yang menyalibkan bilang apa? Benar, dia ini sungguh-sungguh anak Allah. Wow! Tanpa Yesus membela diri, orang tahu bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Anda hari ini difitnah? Yesus pun pernah difitnah. Teladan yang Yesus lakukan. Atau mungkin Anda hari ini ditinggalkan dengan orang yang Anda andalkan, orang yang Anda kasihi, mungkin meninggal dunia, atau mungkin saudara ditinggalkan karena orang itu melupakan kebaikan saudara. Apa yang Yesus lakukan hari ini? Yesus ajar, terima kondisi itu. Terima kondisi itu walaupun berat, walaupun sakit. Tidak usah balas dendam. Tidak usah terus dalam keterpurukan mengingat masa-masa lalu janji-janjinya. Petrus tidak ditagih sama Tuhan. Petrus, mana janjimu? Enggak, Yesus enggak tagih janji itu. Tapi ketika Petrus ketemu lagi sama Yesus, mau engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihimu, gembalakan domba. Yesus terima sekalipun dia harus ditinggalkan.
Atau saudara hari ini direndahkan karena keterbatasan yang ada di dalam hidupmu. Mungkin orang punya banyak uang, engkau tidak sekaya mereka, dan mereka merendahkan engkau karena hartamu tidak banyak. Gak usah bela diri. Terima itu. Tetap terfokus kepada Tuhan. Berjalan. Banyak orang yang mungkin hari-hari ini bingung dengan pembahasan kita. Dan mungkin muncul satu pertanyaan. Bagaimana orang bisa lihat Yesus lewat hidup saya? Penerimaan merupakan jembatan untuk orang bisa lihat Yesus dalam. Namun engkau tetap mengasihi. Ketika orang melihat engkau difitnah, namun hatimu tetap tenang, tidak terbawa amarah. Lingkungan sedang melihat Tuhan lewat hidupmu. Saya percaya penerimaan kita akan kondisi yang tidak nyaman itu bukanlah hal yang diinginkan dari semua itu. Namun percayalah suatu saat nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Yang kemarin saya dengar secara singkat dan mungkin dalam waktu dekat saya akan ketemu dengan orang ini. Saya nggak kenal dengan orang ini. Seorang bapak tinggal di kota Bandung. Saya lihat seorang teman posting kondisi rumahnya itu hancur. Teman saya itu ada air terjun di dalam rumah. Lapuk, kotor sekali. Akhirnya teman saya ini membuka donasi. Siapa yang mau bantu bapak ini silahkan. Singkat cerita saya tanya, bapak ini di mana rumahnya? Oh, di jalan ini. Lalu teman saya bersaksi, bapak ini sudah ditawari berkali-kali untuk rumahnya diperbaiki dengan catatan pindah keyakinan. Bapak ini diberi penawaran, kamu mau rumah kayak apa? Kita bikinin. Atau kamu mau pindah? Kita sediain. Bapak ini katakan apa? Kalau itu syaratnya aku nggak mau. Bertahun-tahun kota Bandung, di pusat kota Bandung, sebatang kara dengan sambil dia terus berharap sama Tuhan. Sampai tiba saatnya orang-orang yang gak dia kenal datang untuk membantu dan hari ini rumahnya sudah direnovasi. Rumahnya sudah jauh lebih layak untuk dia tinggal di situ. Mari saudara, Tuhan, penerimaan kita terhadap kondisi yang tidak nyaman, penerimaan kita terhadap fitnahan orang, penerimaan kita terhadap perlakuan buruk orang lain di sekitar kita terhadap kita, mungkin merupakan sebuah kebodohan. Namun Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan apa yang kau lakukan karena engkau melihat teladanku seperti ini. Dan lambat laun hal yang tidak terduga akan terjadi, di mana orang-orang sekitarmu melihat Yesus di dalam kehidupan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau renungkan firman Tuhan sore ini. Kami bersyukur Tuhan, karena pada sore hari ini kami boleh kembali belajar. Bagaimana kami adalah orang-orang yang diberkati. Karena engkau sudah menerima kami apa adanya dan dalam perjalanan engkau menerima kami. Engkau mengalami tantangan-ketantangan yang tidak mudah. Engkau meninggalkan kenyamanan sorga demi kami, menunjukkan kami lebih berharga dari sorga di hadapan. Engkau rela menerima fitnah. Engkau rela menerima caci maki. Engkau rela menerima penderitaan secara mental. Engkau rela menerima penderitaan secara fisik yang begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Di rumah maupun yang ada di tempat ini. Hal apa yang hari ini masih belum bisa kami terima? Adakah kami sedang bernegosiasi dengan kehendak Tuhan? Atau kami dikuasai dengan amarah? Kami dikuasai dengan kekecewaan? Kami terus berontak terhadap kondisi yang hari ini kami alami. Tapi hari ini, malam ini kami tahu. Kami mau menerima kehendak-Mu secara utuh di dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus mampukan kami. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima penerimaan yang besar. Dan kami mau menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh
dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memandang kepadamu. Kami kembali diingatkan karyamu di kayu salib yang sangat indah bagi kami. Ampuni kami jika selama ini kami merasa tidak diberkati karena mungkin keuangan kami nggak bagus, karena mungkin kesehatan kami nggak bagus. Tapi hari ini kami tahu Tuhan, kami diberkati, bahkan kami sangat diberkati. Karena Engkau sudah menerima kami apa adanya. Engkau sudah menggantikan kami berkorban di atas kayu salib. Kami berterima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami masuk di dalam perjamuan kudus. Roh Kudus yang kuasai hati pikiran kami, sucikan kami semua. Layakan kami untuk kami boleh menerima perjamuan kudus malam hari ini. Kami mengingat kembali pengorbananmu di kayu salib. Urapi hambamu, urapi yang akan mengedarkan perjamuan. Layakan kami menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sebelum kita masuk dalam perjamuan pada sore hari ini, saya secara khusus akan berdoa terlebih dahulu bagi anak-anak yang hadir. Anak-anak yang belum dibaptis tidak menerima perjamuan, tapi akan didoakan secara khusus. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh mengajak anak-anaknya untuk berdoa malam hari ini. Saya akan berdoa. Di sini ada Abel Excel, boleh maju ke depan. Ada Geva juga. Kita maju ke depan. Kita mau Tuhan, berdoa buat anakmu Excel di dalam nama Yesus. Berdoa buat anakmu Isabel di dalam nama Yesus. Dan setiap anak ada di rumah, mungkin hamba tidak bisa sebut, ada Jimmy Rislim, Kimi, ada tim, ada siapapun. Kami anak ini terus sejak usia mudanya mereka boleh ingatkan bahwa mereka berharga di hadapan Tuhan, dosa mereka. Di dalam nama Yesus, anak-anakmu ini dipenuhi dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang lekat dengan Tuhan, hati yang diserahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kesehatan, pelindungan Tuhan nyata berkati setiap orang tua anak-anak ini dengan hikmat hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari saudara, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita mau angkat roti, kita mau bangkit diri, kita mau angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti. Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Dan ia memberikannya kepada mereka, kata Yesus. Tubuhku yang diserah bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pegang ini merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, percayakah bahwa cawan anggur ini merupakan lambang darah Kristus yang tercurah? Dan ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa, ibadah ini mungkin boleh selesai, firman boleh selesai, perjamuan kudus kami boleh lakukan. Tapi hamba berdoa Roh Kudus tolong setiap kami, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Untuk kami terus bahwa kami sudah diampuni, bahwa kami sudah ditebus, bahwa pengorbananmu yang besar ada dalam hidup kami. Roh Kudus tolong ingatkan terus kami di dalam setiap hari-hari kami. Sehingga kami punya hati yang takut untuk mengecewakan hati Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah berkorban luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba mau berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus memeteraikan firman di dalam kehidupan setiap kami. Sebelum kami berpisah, kami rindu berbuat bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah lawat pulihkan Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami. Rencanamu tergenapi terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami Tuhan berikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan menyertai. Secara khusus berdoa buat momen-momen mudik hari-hari ini Tuhan. Di mana terjadi kepadatan lalu lintas yang begitu luar biasa. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang perjalanan mudik. Tugas kepolisian, TNI, Polri semua Tuhan. Dinas-dinas perhubungan dimanapun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus berikan hikmat, kesehatan, kejujuran dalam pengambilan keputusan. Sungguh komunitas kami Jerusalem Community Church. Bawa terus komunitas ini untuk semakin mengenal dan mengalami Tuhan. Bahwa kami semua yang ada di dalamnya untuk semakin antusias bersaksi. Bahwa kami semua yang ada di dalamnya semakin rela dengan penuh sukacita dengan kekuatan dari Tuhan menjadi pelaku firman. Bahwa kami semua yang ada di dalamnya semakin rela untuk lewat hidup kami. Orang boleh melihat Yesus. Lewat kehidupan kami, lewat pekerjaan kami, lewat keputusan yang kami buat. Lewat perkataan kami orang boleh lihat Yesus. Malam hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan. Buat Ibu Catherine dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada damai sejahtera Tuhan mengalir. Ada penghiburan yang daripada Tuhan. Memberi kekuatan, memberi penghiburan. Buat saudara kami Tuhan. Bapak Ojon yang dalam kelemahan. Dan juga memberikan kesembuhan. Yang mungkin hatinya kosong, hampa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan hadir menjamati mereka. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang hari ini sedang berlibur Tuhan. Tuhan yang jaga, lindungi dan yang akan pergi berlibur. Hadirat Tuhan menyertai. Keluarga-keluarga yang sedang berlibur, yang akan berlibur akan menikmati, kagum akan Tuhan. Karena mereka akan menikmati Tuhan dalam liburan mereka. Juga yang stay di Bandung, Tuhan yang memberkati. Ada sukacita Tuhan ketika kami berkumpul dengan keluarga. Ada perlindungan Tuhan. Kami mutadahkan tangan, kami menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan rindu dekat dengan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, komunikasi suami istri, orang tua anak, kakak adik. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Memberkati pekerjaan masa depan. Memberkati kesehatan. Memberkati usaha yang kami kelola hari-hari ini. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, jemaat saya persilakan duduk. Ada beberapa pengumuman. Setiap hari Rabu kita ada worship night saudara. Ya, di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti hari ini. Setiap Rabu pukul 19. Saya mengucapkan Tuhan. Ya, menikmati lawatan Tuhan. Juga recording ibadah dapat dilihat di dalam YouTube channel Jerusalem Community Church. Ya. Lalu untuk persembahan, persepuluhan, Bapak Ibu bisa mentransferkan ke rekening BCA dengan nomor 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Ya, sekian ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus